pertanyaan yang layak untuk bagian ini gini, Pip. Kenapa kemudian Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, kalau memang ternyata komitmennya bersama dengan seluruh isu yang digaungkan oleh kita-kita semuanya, termasuk Bibit ya terutama, itu ternyata itu mencoba untuk dipertahankan. Apa problemnya, apa psikologisnya sih sebenarnya di pikirannya seorang kepala negara hingga kemudian ini tampaknya dipertahankan gitu? Ya, saya harus meresponnya pertama-tama dengan indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwa ya tentu saja Pak Jokowi juga tidak lepas dari kesalahan dan keluarganya pun begitu. Jadi tentu saja ada kepentingan supaya pola dan faksi-faksi tertentu yang bisa menjaga supaya setelah tidak menjadi presiden, kasus-kasus yang mungkin akan digali oleh KPK itu juga bisa dijaga supaya tidak menjadi celah hukum untuk menempatkan mereka sebagai di penjara atau apapun lah dapat sanksi hukum. Nah itu saya kira ada kepentingan yang sangat besar di situ. Karena kita benar-benar harus membacanya sebagai satu kesatuan dengan 2019. Bukan hanya pimpinan pemilihan komisioner 2019 ya, tapi juga pembunuhan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK. Soalnya kan revisi Undang-Undang KPK itu memang kita sekarang sudah lagi-lagi bisa membacanya sebagai sejarah bahwa itu memang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa, terutama sebenarnya Pak Jokowi. Sehingga memang desain seperti inilah di mana KPK bisa dikontrol oleh kepentingan-kepentingan tertentu dari luar, salah satunya melalui komisioner, itu lebih nyaman. Terutama untuk seorang mantan kepala pemerintahan dan kepala negara yang ternyata banyak catatan-catatan buruknya yang terkait dengan penyelenggaraan negara, mungkin ada indikasi korupsi dan lain sebagainya. Tapi kan ini harus dijaga artinya nih. Kita coba identifikasi orang per orang. Coba tampilkan yang catatan Tempo ya. Ini kata Tempo nih. Kita hanya menyadurnya ke sini. Ya. Lagi-lagi bahasa yang sangat tidak saya sukai atau model bahasa yang sangat tidak saya sukai ini mulai sering saya gunakan di sini dengan melihat bagaimana peristiwa yang terjadi di luar. Ya itu harusnya sudah menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan. Tapi kita bicara tentang KPK dulu. Ini Tempo itu mengidentifikasi orang-orang ini. Misalnya ini ya Pak Agus Joko Pramono. Pernah menjadi wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2018-2023 baru saja. Tetapi rekam jejaknya pernah dikaitkan dengan dugaan transaksi janggal senilai 115 miliar di BPK. Tentu saja dibantah karena dikatakan tuh dibantah. Masa tidak dibantah gitu kan. Kemudian Bang Ahmad Alam Sasaragi ya relatif tampaknya lebih clear ya, teridentifikasi di ruang publik. Berperan dalam memperjelas posisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian Pak Joko Purwanto juga sebagai kepolisian bintang 2 pernah menjadi kepala kepolisian Kalimantan Tengah. Itu kata Tempo saat menjabat Polda Nusa Tenggara pernah menghentikan proses hukum Murtede alias Amakinta yang menjadi korban begal, kan? Tetapi tetapkan sebagai tersangka. Penggantian atau SP3 perkara tersebut dilakukan setelah Polda NTB melakukan gelar perkara. Artinya kesalahan mekanisme dan prosedur pernah terjadi di masa beliau. Kemudian Pitroh ini malah ini orang KPK loh ini. Kemudian pernah menjadi direktur penuntutan di KPK tapi mundur dari jabatannya. Ini menarik kan berarti juga. Seperti apa? Jadi ini juga menggambarkan faksi-faksi itu kan. Kita ingat waktu itu perkara Formula E itu kan dibahas banyak ya di media ya, cenderung dipaksakan. Karena waktu itu situasinya menjelang pencalonan Anies Baswedan karena sebagai mantan gubernur DKJ sekarang ya, bukan DKI ya. Beritanya adalah kasus Formula E itu cenderung dipaksakan sehingga memang ada beberapa orang yang mundur untuk menyatakan bahwa ini sebenarnya mulai politisasi nih, gitu. Ya, Jadi ini menurut saya juga menarik sih. Pak Fitroh ini. Iya, saya tidak kenal tapi kita catat baca di Tempo itu. Kemudian Ibnu Basuki Widodo. Nah, ini menarik nih. Hakim dari Mahkamah Agung memvonis bebas terdakwa korupsi Ida Bagus Mahendra Jaya Mart
pada Oktober 2014 pada kasus pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah Sanawiyah di Kementerian Agama pada 2010. Kalau kita baca semuanya ini kan apa ya? Pertanyaan saya itu begini. Ini ada tim pansel 9 orang. Ya. Ketuanya Pak Yusuf Ate. Kemudian wakilnya adalah ya sahabat kita nih, Arif nih, Arif Satria, Rektor IPB. Kemudian Ivan, Ketua PPATK. Kemudian Nawal Nelly, ini teman saya nih, Ahmad Tirani Yustika, tim dari kantor presiden ya. Kemudian Ambek Paramarta, Elwi Daniel, Reski Sriwibowo. Relatively yang kita kenal hanya beberapa orang ya. Ya, kenapa penting soal kenal itu? Ya. Ini soal catatan publik. Betul. Kalau kemudian ternyata tim panselnya tidak cukup teridentifikasi di publik untuk memilih orang yang akan jadi malaikat, itu gimana catatanmu itu? Ya, makanya waktu pertama kali pansel ini, nama-nama pansel diumumkan, kan teman-teman NGO juga bereaksi waktu itu. Argumennya persis, karena untuk pansel ini kan juga punya dampak yang penting loh, karena mereka yang akan menentukan misalnya mulai dari metode memilihnya bagaimana, seberapa besar transparansi akan dilakukan, ini mereka yang memutuskan. Nah, jadi betul bahwa ada beberapa catatan dari orang-orang ini ya, tapi ya kita juga harus paham biasanya pansel juga akan ditentukan dengan keberpihakan tertentu oleh presiden, karena pansel itu biasa ditunjuknya oleh presiden, karena kan undang-undang bilangnya presiden nih yang ngirim nama ke DPR. Jadi pansel ini membantu presiden. Sehingga seperti kita lihat dulu itu kan yang sempat heboh itu Sri Kandi. Nah, waktu itu kan Pak Jokowi tahun berapa tuh 2002 pemilihan sebelum ini ya, itu perempuan semua isinya. Dan memang bagus-bagus. Tapi kemudian ada beberapa orang yang sangat dekat dengan misalnya faksi tertentu di kepolisian misalnya. 2019 kemarin juga dihebohkan karena serupa polanya, lagi-lagi mulai dari pansel sebenarnya sudah mulai ada kedekatan dengan kelompok-kelompok politik tertentu, sehingga makanya yang bisa dihasilkan adalah nama-nama yang demikian. Soalnya kan tentu saja Pak Jokowi atau siapapun kepala pemerintahan atau presidennya nggak akan melakukan seleksi itu sendiri, semuanya terserah pansel. Pansel kan akan keluar dengan dengan 20 nama, kemudian jadi 10 nama di Pak Jokowinya, kemudian baru dikirim ke DPR jadi 5 kan begitu. Nah, jadi sampai dengan paling tidak 20 nama saja, berarti itu betul-betul keputusannya pansel. Jadi kalau panselnya memang bukan orang-orang yang punya rekam jejak baik, kita patut untuk khawatir. Makanya Fit, saya itu bahkan sejak dari 60 atau berapa orang gitu ya. Saya itu berharap sebenarnya ada beberapa orang yang terbaca dengan detil di ruang publik. Kita sebut satu nama lah. Kita harus belajar ya, belajar lebih berani dan lebih terukur mengukur orang. Sudirman Said. Dia pernah menjadi menteri dengan catatan yang bagus. Pernah menggagalkan persekongkolan politik. Yang sebenarnya itu adalah bisnis. Kebetulan waktu itu saya masih di DPR dan saya menanganinya kan di Mahkamah MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan waktu itu. Papa minta saham. Gagal. Oh, saya jadi tidak tahu ini parameternya apa gitu ya. Yang kelompok sebelum masuk ke 10 ini ada satu orang yang saya harap lagi. Karena saya tahu cara berpikirnya, intelektualitasnya, nggak pernah kita dengar dia mencuri, bernama Yanur Nugroho. Iya, itu dua-duanya saya setuju. Dan saya membayangkan kalau Yanur Nugroho misalnya masuk, ini kan orang yang betul-betul cara berpikirnya itu terstruktur, sangat akademik. Betul. Itu organisasi KPK itu juga bisa dia tangani gitu kan, tapi ternyata tidak masuk. Dan Pak Sudirman Said itu dulu juga kan di MTI dia, Masyarakat Transparansi Indonesia. Nah, dia itu ikut merumuskan undang-undang KPK. Sama Pak Eri dan lain sebagainya ya. Terlepas dari sepak terjangnya kemudian ya, tapi dia artinya dia punya pemahaman yang cukup tentang bagaimana KPK seharusnya. Itu